Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami dan kami masih membahas tema menakar kesiapan Jawa Timur menghadapi AEC 2015. Kita memasuki segmen yang ketiga dan saya masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon 031-582-59654. Dan di segmen ketiga ini sudah ada narasumber saya. Saya perkenalkan kepada Anda, yang pertama ada Bapak Adolf Willem Talakua ST, selaku Kepala Bidang Standarisasi dan Desain Produksi Industri di Sperindak Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Pak Willy. Selamat malam Pak. Ketemu lagi akhirnya kita Pak ya? Iya. Kabarnya sehat Pak Willy? Sehat, Alhamdulillah. sehat. Baik, di samping Pak Willy ada Pak Wisnu P. Setiono SE, MSI PhD, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya. Tadi kita sudah berbincang, saya sudah berbincang dengan salah satu pelaku usaha yang ada di Sidoarjo, Pak Willy. Ya. Kalau Anda melihat secara real kondisi saat ini menuju ke AEC 2015, kesiapan Jawa Timur sendiri seperti apa sih Pak? Jawa Timur dalam rangka menghadapi AEC sudah banyak mempersiapkan aktivitas-aktivitas dalam rangka mendukung produk-produk UKM agar meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas produk yang mereka hasilkan. Karena di dalam era seperti ini, salah satu usaha yang mampu meningkatkan daya saing adalah kualitas produknya. Nah, kualitas produk itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya UKM itu sendiri, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Sehingga pemerintah provinsi berupaya sedemikian rupa bagaimana caranya meningkatkan kualitas produk yang akan dapat diterima pada waktu pasar bebas itu berlaku di negara-negara ASEAN. Antara lain peningkatan kualitas produk, peningkatan kemampuan SDM, pembiayaan produksi juga dibantu dengan bunga murah, dan juga membuka pasar yang luas kepada para UKM kita sehingga produk yang dihasilkan itu bisa diterima. Salah satu contoh pasar yang dibuka Jawa Timur yaitu dengan membentuk kantor-kantor perdagangan daerah di 26 provinsi di Indonesia. Karena kita tahu bahwa penguasaan produk dalam negeri oleh Jawa Timur sekitar 31%. Nah, Pak Gubernur berkeinginan ke depan Jawa Timur harus bisa menguasai 40% pasar dalam negeri. Saat ini 31%. Saat ini 31%. Oke. Kalau langkah yang sudah disiapkan secara real selain persiapan untuk kualitas produk, SDM, yang nyata-nyata untuk menjelang 2015, 4 bulan ini terakhir, apa Pak? Pak Gubernur sudah membentuk tim. Namanya tim persiapan penerapan dari AEC itu, yang diketuai langsung oleh Pak Wakil Gubernur. Di mana terdiri dari beberapa stakeholder dari instansi terkait, baik pemerintah, swasta maupun BUMN, dalam rangka membuat kebijakan-kebijakan apa yang mampu bisa membuat meningkatkan kualitas produk sehingga produk itu bisa mampu bersaing, dan juga membuat strategi-strategi, upaya-upaya apa supaya kita juga bisa memproteksi, mengurangi agar barang dari impor itu dikurangi, tekan supaya impor itu jangan terlalu banyak. Nah, yang saat ini yang sangat-sangat penting saat ini adalah bagaimana kita bisa menguasai pasar lokal saja. Karena dengan kuasai pasar lokal saja, kita sudah mampu meningkatkan pendapatan daerah yang luar biasa. Walaupun kita punya ekspor masih kurang, tapi kalau kita kuasai pasar lokal saja dengan adanya 26 kantor perdagangan daerah ini yang ada di 26 provinsi, itu sudah luar biasa itu. Jadi misi utamanya di awal AEC masuk ini adalah perkuat pasar lokal. Pasar lokal. Oke. Nah, dengan cara menguatkan kualitas produk daripada UKM itu, kita bikin bimbingan, kita bikin bantuan, kita meningkatkan standar produknya. Karena pada waktu pasar bebas berlaku, salah satu kata yang harus kita pegang adalah standar. Tidak ada kata lain. Oke. Kalau saya ke Pak Wisnu. Pak Wisnu, kalau kita melihat bagaimana sih kondisi pelaku usaha di Jawa Timur khususnya, jika Anda melihat kita akan memasuki AEC 2015, seperti apa seharusnya pelaku usaha menyikapi ini? Jadi gini ya, ini menarik sekarang karena posisinya sekarang adalah bahwa nanti Pak, dengan adanya AEC ini, semua akan dibuka. Impor sudah nggak bisa ditekan, ekspor nggak, semua akan berjalan dengan mekanisme pasar. Asal you punya produk bagus dan diterima masyarakat, nanti semua dari produk dari Indonesia
Malaysia dan semua akan berkompetisi. Intisari dari AEC ini adalah kompetisi. Jadi memang benar yang dikatakan oleh Pak Willy bahwa yang penting harus berstandar. Kalau kita itu punya produk yang standarnya itu sudah masuk ke standar ASEAN misalnya, itu nanti otomatis nanti hanya tinggal persaingan akan harganya gitu ya. Dan di situ. Nah, kalau kita melihat kesiapannya, saya kira kita sudah ada standarisasi produk Pak ya yang dikeluarkan oleh Disperindak misalnya. Nah, di situ sudah stepnya bagus. Hanya yang kurang adalah sekarang itu sosialisasi kepada para pelaku usaha bahwa nanti proteksi-proteksi yang biasa diberikan kepada pengusaha lokal itu semua akan dihapus otomatis. Karena apa? Karena di sini nanti akan masuk adalah persaingan. Jadi yang terjadi adalah kalau Anda bisa menelurkan atau menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih kompetitif, saya kira tidak ada masalah. Akan jadi masalah kalau nanti mereka dalam hal ini para pengusaha, entah itu pengusaha kecil ataupun menengah ataupun besar, itu masih minta proteksi perlindungan daripada pemerintah misalnya. Jadi betul yang disampaikan oleh Pak Willy bahwa nanti kita edukasi bahwa nanti akan seperti ini, kemudian kita beri kemudahan untuk akses ke permodalan dan sebagainya. Saya kira itu yang tepat. Kalau upaya-upaya selama ini untuk memproteksi hasil dari pelaku-pelaku usaha di dalam negeri sendiri selama ini yang dilakukan pemerintah khususnya ada di Jawa Timur. Tampaknya ada yang ingin bergabung. Saya tahan dulu Pak Wisnu, kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Baskoro di Mojokerto, Bapak. Mohon maaf Pak, bisa diulangi? Bapak Baskoro di Mojokerto. Bapak Baskoro di Mojokerto, iya. Silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ini saya mau tanya, dengan adanya AEC 2015 ini kan otomatis membuat persaingan pasar ini nanti kan harus benar-benar terbaik agar bisa dengan produk dari luar. Nah, apakah nanti dari pelaku-pelaku seperti saya ini sedikit ada usaha kecil jadi Pak. Jadi kan agar kiat-kiat agar bisa bersaing nanti di AEC ke depan ini seperti apa? Dikarenakan kan untuk memang benar bisa dapat bersaing itu kan harus memang mungkin produk harus ber SMI atau seperti halnya seperti standar gitu loh, standar. Nah, ini dari saya sedikit kurang mengerti bagaimana cara mendaftarkan agar produk saya ini bisa ber SNI dan nanti bisa dengan siapa atau biar saya berkonsultasi. Pak Baskoro, kalau boleh tahu usaha Anda apa ini Pak Baskoro? Ini seperti kayak produk. Halo? Ini apa? Sandal atau itu ya, sandal itu loh buat kesehatan seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Baskoro, itu saja pertanyaannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin Pak Willy yang langsung bisa menjawab ini Pak Baskoro di Mojokerto ini punya usaha alas kaki untuk kesehatan. Bagaimana agar produknya dia ini bisa bertahan kalau mungkin akan bersaing dengan produk yang nantinya akan masuk jika keran AEC ini akan dibuka di 2015. Iya. Seperti tadi dikatakan bahwa produk yang akan bersaing adalah produk yang standar. Untuk itu kalau Indonesia kita masih pakai standar nasional Indonesia yang dikenal dengan SNI. Memang dalam tahapan untuk menuju suatu produk memiliki sertifikat SNI cukup berat dalam hal biaya, waktu dan kemampuan SDM UKM yang akan melaksanakan standar itu. Sehingga pemerintah itu selalu giat memfasilitasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu cukup banyak gelontor dana untuk membantu dalam pembinaan UKM kita, khususnya yang ada di Disperindak pada bidang kami. Kita memberikan bimbingan sampai dengan memperoleh sertifikat itu gratis, tidak bayar apa-apa. Padahal kita tahu bahwa sekarang ini untuk mendapatkan sertifikat SNI, yang maksudnya SNI itu adalah sertifikat penggunaan produknya, barangnya, itu harus dimiliki juga standar sistem manajemennya.
Sistem manajemennya itu pakai ISO, International Standard Organization. Itu cukup mahal. Karena mahal, tidak mampu oleh UKM, maka pemerintah Jawa Timur tuh bilang gratis. Kita tiap tahun langsung datang ke Disperinda, kita daftar, kita lihat produk Anda tuh ada SNI-nya, kita masukkan. Kalau masih belum akan dibimbing atau bagaimana, Pak? Kita dibimbing. Kalau dia belum, kita bimbing. Dan itu harus dibimbing dulu. Bimbing sampai mendapatkan standar. Dengan standar ini, harapan kita bahwa produk itu dia akan pasang standar dan menjadi alat promosi. Sehingga bisa laku. Itu jadi modal awalnya ya, Pak? Modal awal. Sebelum kita lanjut lagi, saya ada artikel ini, Pak Willy. Kita lihat dulu. Saya ambil dari suarasurabaya.net. Headline-nya adalah terkendala modal, UKM rentan hadapi AEC. Nah, ini dia. Mungkin juga ini yang terjadi pada narasumber saya sebelumnya, Pak Aji, yang ada di pelaku usaha di Tanggulangin, kekurangan modal, Pak. Kalau Anda melihat bagaimana sih pemetaan penyebaran modal ini untuk pelaku usaha sendiri, Pak? Khusus di Jawa Timur yang kita lihat, itu Jawa Timur sudah menyediakan bank khusus. Yaitu bank UMKM. Itu kan khusus untuk memberikan bantuan kepada UKM. Mungkin satu-satunya di Indonesia yang ada itu, dengan bunga yang sangat murah. Nah, itu yang harus mereka manfaatkan itu. Akses untuk ke sana bagaimana, Pak? Hanya dia mau mengajukan proposal dengan nilai yang dia inginkan, lalu ada di situ persyaratannya. Lalu dia bisa dapat dengan bunga yang murah. Bank UMKM ya? Khusus untuk Jawa Timur. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Willy dan Pak Wisnu. Kita harus jeda dulu, dan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi nomor telepon 031 582 596 54. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.